Oh, ini lagi. Ambil gambarnya kan nanti mau dari mana? Ada satu ya. Ada dari lanjut dari dong. Gitu. Itu daring apa biasa? Daring dokter. Daring. Oh ya. Daring berarti lebih dari itu. Bisa lihat partisipannya berapa? Ini partisipannya berapa? 3 dokter. Jadi apa sih ya sekarang? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini, siang hari ini akan dibacakan jurnal yaitu mengenai tuberkulosis dan beberapa penyakit yang bisa bersama-sama dengan tuberkulosis. Karena kadang-kadang kita tidak tahu orang-orang yang sehari-hari bekerja dengan menjadi tetangga, itu dan sebagainya, ternyata mempunyai risiko untuk beberapa penyakit. Dan ini dibacakan oleh Dr. Julius. Mudah-mudahan nanti dari yang ada ini bisa bertanya, dan juga mungkin yang ini ya, daring itu juga ada kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Dr. Winariani Kusumokojo, spesialis paru konsultan, dan juga Mas Mbak, kakak-kakak sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Saya akan memulai tentang jurnal reading tentang silikotuberkulosis, silikosis, dan morbiditas penyakit respirasi lain di antara para penambang batu pasir di Rajasthan, India, yang merupakan sebuah studi cross-seksional. Nah, menurut WHO sendiri, tahun 2002, epidemiologi pneumokoniosis itu menyebabkan 30.000 kematian dan 1.288.000 disabilitas karena airborne partikel pneumokoniosis ini. Nah, silikosis ini sendiri biasanya merupakan suatu penyakit paru interstisial karena inhalasi kristal kaca yang progresif, artinya berkembang terus, irreversible, artinya kerusakannya tidak bisa kembali, dan incurable, dan tidak dapat disembuhkan. Nah, jenis pekerjaan apa saja yang memang berakibat mengakibatkan pneumokoniosis, khususnya silikosis, adalah pertambangan, penggalian, konstruksi bangunan, pengolahan kaca, agrikultur, dan pengolahan besi. Nah, dari presentasinya sendiri ternyata 66,7% sangat banyak terdapat di Asia. Afrika sekitar 11,8% dan Eropa sekitar 11,7%. Prevalensinya dipengaruhi oleh lingkungan kerja, lama pajanan, beban kerja. Dan di India sendiri, di Rajasthan ini, oleh studi sebelumnya itu didapatkan bahwa 3,5% itu pekerja pabrik senjata itu terkena silikosis. Tetapi yang perlu dilihat di sini, justru pabrik kapur tulis itu memiliki pekerja sekitar 54,6% yang mengalami silikosis. Nah, silikotuberkulosis sendiri itu merupakan suatu komplikasi dari silikosis yang dimana risiko tuberkulosis ini meningkat 2,8 sampai 39 kali pada pasien dengan silikosis. Nah, penyakit lain yang pada jurnal ini juga ikut serta dibahas adalah bronkitis kronis, emfisema, kanker paru, pneumonia bakteri atau penjamur, penyakit imunologis seperti skleroderma, SLE,
RA, sarkoidosis, CKD, dan kanker. Terus dari tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari prevalensi silikosis, silikotuberkulosis, dan mobilitas penyakit respirasi pada para penambang batu kapur di Rajasthan. Materi dan metodenya, desain penelitian merupakan studi cross-seksional yang dilakukan pada Juni 2017 dan Mei sampai dengan Mei 2019. Sampelnya adalah pekerja tambang batu kapur yang terpajang debu silika di Jodhpur, India. Prevalensinya ini diambil dari jumlah sampelnya itu diambil sekitar 174%. Ini diambil dengan rumus sekitar prevalensi yang diambil adalah sekitar 10% permissible. Jadi sekitar 10% dari dianggap pekerja-pekerja di India itu pekerja tambang sekitar 10% yang terkena silikosis. Nah, dari level of error-nya kurang lebih 5%. Dengan rumus seperti ini didapatkan total sampel yang akan diambil adalah 174. Kelayakan etiknya sendiri itu didapatkan dari Institutional Ethics Committee All India Institute of Medical Science dari Jodhpur. Analisis datanya menggunakan SPSS versi 23. Variabel penelitian adalah menggunakan analisa deskriptif seperti frekuensi, rata, dan range. Untuk hubungan antar variabel menggunakan chi-square, Fisher-Tropsch test, dan t-test. Inilah kriteria pasien. Jadi yang pertama adalah TB paru. TB paru yang jadi beberapa pasien ini 174 pasien itu dipilih, diberikan kuesioner tentang gejala TB seperti trias TB, batuk keringat malam, terus hemoptu, demam, dan pemeriksaan sputum TB. Nah, apabila nanti terdiagnosis TB, maka pasien-pasien TB ini akan diterapi dengan DOTS. Dan kemudian kriteria pasien berikutnya dilakukan spirometri, terutama yang bukan TB, itu dilakukan spirometri bila ada kelainan spirometri seperti FEV1 per FVC-nya kurang dari 70% dan atau FVC-nya prediktif kurang dari 80%. Ini disebutkan sebagai abnormal spirometri dan akan dijalankan foto dada. Untuk diagnosanya sendiri menggunakan diagnosis silikosis, silikotuberkulosis berdasarkan pada kriteria ILO 2011. Untuk TB dan pneumokokus, untuk positif sputumnya itu seperti yang tadi saya jelaskan itu dimasukkan ke dalam TB board, dan untuk silikosis dan silikotuberkulosis itu dimasukkan dalam pneumoconiosis board. Nah, ini adalah jadi di Jodhpur itu sekitar 45 tambang batu kapur, di mana diambil secara acak 15 tambang, dan di setiap tambangnya itu ternyata ada 100 subsektor, ada sektor-sektornya lagi. Nah, di setiap sektor itu terdapat 10 pekerja. Jadi totalnya sekitar 15.000. 15.000 ini total samplingnya diambil samplingnya itu sekitar 174 dengan rumus yang tadi. Para pekerja yang terdiagnosa dengan silikosis itu dimasukkan ke dalam studi pneumoconiosis, dan yang didiagnosa dengan tuberkulosis itu dimasukkan dalam terapi DOTS. Ini merupakan tabelnya. Jadi sekitar 174 pekerja ini di mana diinterview berdasarkan kecurigaan TB, terus kemudian dieksklusi yang 42 itu dikeluarkan. Ini yang suspek TB itu dilakukan pemeriksaan sputum. 8 menolak, tetapi 34 menjalani pemeriksaan sputum. 21-nya positif. 13 negatif, tetapi 3 diantaranya memiliki chest strain yang mengakibatkan adanya kavitas tuberkulosis. Sehingga dari kesimpulan ini didapatkan sekitar 24 yang merupakan tuberkulosis aktif. Yang 24 orang yang mengalami tuberkulosis aktif ini mengalami terapi DOTS, sedangkan sisanya yang 150 ini dilakukan spirometri. Setelah dilakukan spirometri, ternyata 5 ini mengalami submucous fibrosis. Ada fibrosis pada submental sininya dokter di rahangnya itu, sehingga mereka tidak bisa membuka menutup rahang dengan sempurna, sehingga tidak bisa mengikuti proses spirometri. Nah, sehingga hanya 145 yang mengalami spirometri. Dari 145 orang itu sekitar 130-nya memiliki nilai spirometri yang abnormal.
Dan kemudian pasien-pasien ini di chest X-ray. Sekitar yang tidak di dan menolak chest X-ray sekitar 40 pasien, dan hanya sekitar 134 yang menjalankan X-ray. 60-nya dari 134 ini terdiagnosa silikosis. Hasil penelitian sendiri, karena ini lebih ke studi epidemiologis, maka yang banyak dilihat adalah distribusi dari para pekerja itu sendiri. Jadi distribusi pekerja tambang di Jodhpur, India ini terutama banyak pada usia aktif, yaitu sekitar 19 sampai 59 tahun. Itu sekitar 162 orang, yaitu sekitar 93,3%. Laki-laki jelas lebih banyak daripada perempuan. Menikah, agama Hindu, kastanya jelas kasta yang lebih rendah, karena di India ada sistem kasta yang lebih rendah, lebih banyak menjadi pekerja tambang. Kemudian dari yang perlu dilihat di sini adalah dua hal yang menarik. Ini adalah sosioekonominya. Sosioekonomi para pekerja tambang ini adalah sosioekonomi yang rendah dan menengah ke bawah. Sedangkan untuk edukasinya atau pendidikannya, ada yang buta huruf, hanya SD, dan juga hanya sedikit yang sampai SMP. Terus kemudian dari gendernya sendiri, dari awalnya masuk ke awal memulai pekerjaan sebagai pekerja tambang, itu mereka yang pria itu sekitar pada usia 19,54 tahun, sedangkan pada wanita itu lebih tua, biasanya ikut bekerja pada tambang sekitar usia 22 tahun. Sedangkan lama bekerjanya kira-kira yang paling banyak adalah lebih dari 10 tahun bekerja di tambang. Ternyata untuk tipenya yang mengakibatkan tingginya produksi dari debu ini adalah stone cutting dan pengeboran. Jadi memotong batu dan juga mengebor. Nah, ini harus diperhatikan kalau dalam anamnesa menurut saya, karena pekerjaannya di bidang apa. Kalau pekerjaannya di bidang pemotong batu ataupun pengebor, biasanya lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan seperti driver, seperti hanya mengangkat batu-batuan saja, seperti untuk membersihkan. Jadi tempat bekerjanya di tambang itu juga mesti kita gali lagi lebih lanjut. Terus untuk distribusinya, ternyata sekitar 47 orang, sekitar 27% itu memiliki riwayat tuberkulosis sebelumnya. Dan distribusi dari para pekerja ini ternyata dari spirometrinya memiliki angka kelainan pada baik yang restriktif maupun campuran, baik yang restriktif maupun obstruktif, dengan adanya X-ray yang abnormal sekitar 67 orang. 74 orang. Terus hasil dari bacaan X-ray-nya itu sendiri, dari 74 pekerja itu ada 60 orang itu memiliki bentukan bacaan X-ray-nya itu, gambar X-ray itu nodular opasitas nodular, sedangkan yang lain itu seperti emfisema, tuberkulosis, bronkiektasis, dan juga fibrosis dari paru. Nah, ini merupakan PPRSTU. Ini apa sih? Ini sebenarnya adalah suatu kriteria ILO yang menunjukkan adanya kepadatan dari suatu opasitas. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada penjelasannya. Jadi kalau P itu ternyata bercak bulat, sekitar diameter sekitar 1,5 mm. Kalau yang Q itu diameter sekitar 1,5 sampai 3 mm, begitu seterusnya. Tapi kalau yang irreguler, ini yang tidak beraturan. Seperti S ini diameternya sampai 1, ini S ini diameternya 1,5, T diameter 1,5 ke 3, U diameter 3 sampai 10. Nanti di sini ada yang ILO-nya sendiri. Nah, ini seperti ini. Ini yang Q ternyata seperti ini. Apabila ada campuran Q, T, bahkan ada yang nodular, ada yang berbentuk irregular seperti ini. Kalau yang TT berbentuk irregular semua dan ukurannya lebih besar. Terus dari
ini ternyata yang banyak itu adalah yang banyak di sini disebutkanlah yang P dan Q yang berbentuk nodular. Terus kemudian ini pembahasan yang tadi, ini yang kerapatan dari jenis hasil ronsennya itu tadi. Terus inilah contoh dari gambaran silikosis salah satu pekerja di India tersebut. Terus dari 60 pasien itu ternyata kategori 1 dan 3 yang paling banyak, 35% dan 37%, yang kerapatannya kategori 1 dan kategori 3. Dan ternyata dari 134 pasien itu yang mengalami silikosis itu sekitar 44,8%, dan pembacaan ternyata ada juga yang normal, ternyata banyak juga yang normal, sekitar 60 orang, sekitar 4,8% juga ada yang normal. Terus prevalensi silikotuberkulosis, silikosis, dan penyakit-penyakit lain, itu silikotuberkulosis dan penyakit lain itu ditemukan hanya 17. Ini karena beberapa pasien memang tadi itu tidak menolak untuk pemeriksaan sputum tadi, sehingga yang terdiagnosis untuk tuberkulosis itu hanya 17 orang, ditambah dengan yang wanita hanya 3, hanya total sekitar 20 pasien, sekitar 14,3%. Tetapi dengan yang silikosis banyak sekali, sekitar 50 pasien, sekitar 37,3%, para pekerja penambang itu mengalami silikosis dan p-valuenya 0,001. Diskusi. Jadi diskusi dari jurnal ini sebenarnya adalah lebih ke epidemiologi, membandingkan dengan prevalensi penyakit-penyakit dan juga membandingkan prevalensi dari usia rata dengan studi sebelumnya. Jadi usia ratanya ini terdapat beberapa data yang relatif sama antara studi ini dengan studi sebelumnya, seperti usia rata, jenis kelamin lebih banyak laki-laki, jumlah keluarga, lama bekerja, usia pertama bekerja, lama pajanan per hari, dan bagian pekerjaan yang banyak menyebabkan mobilitas ini. Memang dari beberapa kriteria ini, setelah beberapa studi dilakukan itu hampir mirip data-datanya. Tetapi data seperti status pendidikan pada studi ini lebih rendah, namun tingkat sosioekonominya lebih tinggi dibandingkan studi sebelumnya. Ada juga data yang tidak disampaikan di tabel sebelumnya, seperti data-data lain yang ternyata terjadi pada pasien-pasien penambang ini, seperti terjadinya anemia, kurang gizi, hipertensi, 75% terjadi traffic nil, 95,4%, hampir 100% mengalami ekspansi dada yang tidak bisa lebih daripada 5 cm. Dan 26,4%-nya mengalami kelainan suara nafas. Untuk diskusinya sendiri, ini prevalensi silikosis memang 37,3, memang lebih rendah dibandingkan data nasional di India pada tahun 2014 yang berkisar di antara 72%. Prevalensi silikotuberkulosis sendiri hanya 7,2%, prevalensi tuberkulosis 10%, prevalensi penyakit lainnya 4,2%, seperti emfisema, infusi pleura, bronkiektasis, dan kolaps paru. Nah, dari diskusi ini dari penelitian ini kita bisa mengambil suatu keunggulan, jadi keunggulan dari studi ini merupakan suatu pembaharuan data daripada studi sebelumnya. Memang memiliki banyak variabel yang diteliti sehingga kita bisa lebih mengerti. Jadi epidemiologinya pasien ini misalnya usia segini, terus lama bekerja di bagian apa, kita bisa mengira-ngira bahwa oh ya ini kemungkinan silikosis. Terus juga dapat mengingatkan pentingnya penyakit akibat kerja pada populasi yang terpajang. Karena biasanya di Indonesia terutama pada pasien-pasien yang seperti pekerja di bangunan atau pekerja di tambang tidak memakai APD dengan benar, sehingga salah satu dari keunggulan dari jurnal ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita para klinisi untuk lebih hati-hati terhadap penyakit silikosis ini. Nah, kelemahannya sendiri memang banyak sampel yang tidak melakukan tes sputum. 8 di antara 42 pasien suspek TB ini tidak melakukan pemeriksaan sputum. 3 di antaranya terdapat kavitas, 5 tidak menunjukkan gangguan CST TB, dan hal ini mempengaruhi prevalensi TB pada studi ini. Terus kesimpulan dan saran,
Morbiditas penyakit respirasi seperti silikosis, silikotuberkulosis, emfisema, efusi pleura, dan kolaps paru pada para pekerja tambang dinilai melalui pemeriksaan klinis, pemeriksaan spirometri, sputum, dan X-ray. Prevalensi penyakit tersebut sangat tinggi, yaitu sekitar 57,1%. Nah, seharusnya pemeriksaan klinis, spirometri, sputum, dan X-ray ini seharusnya dilakukan secara rutin bagi para pekerja tambang untuk mendeteksi morbiditas penyakit respirasi pada tahap awal penyakit sehingga bisa dicegah untuk menjadi silikosis yang kronis. Terima kasih dokter. Ya, jadi ini kemarin saya yang usia-usia itu bertanya, kira-kira penyakit yang bisa masing-masing itu apa? Yang itu nggak bisa jawab. Padahal ini sebetulnya bisa menjadi dulu ada, cuman karena kalau di India ini kan pekerjaannya tambang ya, kalau di Indonesia mungkin tukang nasi rumah tambang ya. Terus tukang membuat gelas itu juga, terus sandal, jadi di kapal-kapal itu kalau ngecat itu banyak. Jadi sebetulnya ini kan tujuannya mau mengenai prevalensi itu, dan ketemunya ternyata nilainya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya nanti ini jangan-jangan APD-nya itu kita aku enggak, kan nggak tahu ya, tapi nanti didiskusi aja. Terus kemudian yang bisa kita ambil dari sini bahwa di sana itu penilaian hanya sampai ILO. Padahal harusnya kita kalau di Indonesia di Surabaya ini sampai di teknik kimia IPS. Cuma sekarang karena lagi COVID ini lagi tutup, jadi nggak bisa diperiksakan ya. Jadi di sana hanya pakai berhenti sampai ILO gitu aja. Karena kalau kita untuk benar-benar menegakkan itu harus pakai pemeriksaan ditemukannya silikat di misalnya di kelari atau sebelum kelari. Jadi keunggulannya itu. Nanti kalau misalnya mau penelitian cari di pabrik-pabrik, kalau di sini gampangnya di Indonesia itu di pabrik keramik itu banyak silikat. Tapi biasanya campuran dengan asbes. Di situ ada nggak satu silikosis yang juga ada kan silikon tuberkulosis. Karena di Indonesia banyak sekali tuberkulosis. Ini dia bisa untuk sampel kalau mau penelitian. Oke, mungkin ada pertanyaan dari yang ketiga dulu. Ayo, yang masuk dari ini ya. Izin bertanya, kalau ini tadi kan tentang silikosis ini kan di India ya. Kalau penerapannya nanti klinisnya di Indonesia, maksudnya untuk secara praktek klinis kita bagaimana? Oke, mohon izin menjawab dokter. Ya, kalau di Indonesia memang saya kira hampir sama dengan India. India nomor 1, TB-nya Indonesia mungkin nomor 3. Jadi memang TB dan silikosis memang dekat sekali hubungannya. Kalau di India banyak yang memang pekerjaan sebagai batu tambang di pertambangan. Di Indonesia seperti yang dokter Win sudah jelaskan, banyak yang sebagai tukang batu, tukang keramik yang mungkin memang tidak memakai masker dengan benar. Jadi menurut saya studi ini juga masih relevan ada di Indonesia karena mengingat juga di Indonesia memang banyak juga tambang batu. Yang kedua di Indonesia pekerja serabutnya seperti tukang batu, tukang keramik itu mereka dengan sosioekonomi rendah, pendidikan rendah, mereka tidak mengerti APD itu dengan benar. Sehingga studi ini yang tadi dibilang kan tadi dijelaskan ada data tentang sosioekonomi rendah. Tetap sekali di Indonesia sosioekonomi rendah yang bekerja di sebagai tukang batu dan juga pendidikan rendah. Ya jelas pendidikan rendah mereka bekerja hanya sebagai tukang kasar seperti itu. Jadi menurut saya studi ini relevan di Indonesia dan klinisnya di Indonesia memang seperti yang tadi sudah disebutkan memang harus lebih hati-hati, terutama dalam pekerjaan. Kalau kita melihat TB, jangan lupa menanyakan tentang pekerjaannya ini apa. Karena faktor resikonya TB sekitar 3-38 kali itu karena ada juga diperberat oleh silikosis. Terima kasih. Jadi mungkin yang dulu itu memang ada yang kurang diperbaiki, dan yang sekarang ini sudah ada benar. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ya, monggo dokter Puspa.
awal sudah jadi produsen dulu penambang, kemudian diperiksa di profitnya dan komponennya. Kalau di sini kan kurang bisa diterapkan karena lebih banyak malah lebih banyak pekerja lokasinya untuk tukang baru dan lain-lainnya. Bisa nggak kira-kira kalau untuk ini silakannya otomotif kemudian kita baru dikirim untuk kirim profitnya. Mungkin untuk seperti itu apa bisa dibalik kawan dirinya dulu terus kemudian iya dokter, kalau di Indonesia memang yang tadi seperti saya sebutkan, memang yang lebih banyak kita itu diagnosis di depan itu TB paru. Tapi jangan lupa ketika sudah sampai di ruangan, kita jangan lupa untuk mengakses, karena mungkin di depan agak cepat, mungkin agak sibuk di IGD, tapi di ruangan jangan lupa untuk bertanya tentang riwayat pekerjaan, jadi apakah kerja di tambang atau memang kaitannya pekerjaan yang memang bisa mengakibatkan terjadinya silikosis ini. Jadi memang ya tidak apa dibalik dokter. Memang penelitian yang gampang ya langsung pasti. Misalnya Pak di Indonesia itu di Tulungagung itu kan banyak, dan pasien-pasien yang di sini itu ternyata juga ada yang berjalan. Jadi di sini ternyata temannya meninggal, cuma 9 orang yang meninggal 1, 2, 3, 5. Nah itu dia ceritanya. Nah, tapi di sana di Tulungagung itu banyak, jadi ada yang rumah, ada yang rumah sakit. Kemudian anak-anak tidak mungkin yang senior mau bertanya atau menambahi. Betul senior. Saya satu ada pertanyaan. Kenapa kok bisa terjadi silikosis? Oke dokter, mohon izin menyampaikan. Kalau yang dari saya baca memang ada patofisiologinya ini. Jadi memang silika ini masuk karena silika ini besarnya kurang dari 10 mikron. Jadi silika ini bisa masuk sampai alveoli. Nah di alveoli ini debu-debu silika ini akan dimakan oleh makrofag, difagositosis oleh makrofag. Makrofagnya ini mengalami mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti interleukin, termorefusin faktor, fibronectin dan sebagainya. Sitokin proinflamasi ini yang menyebabkan terjadinya fibrogenik faktor, ya. Jadi merupakan fibrogenik faktor dan terjadinya fibrosis. Nah, untuk TB-nya sendiri ternyata setelah memfagosit daripada silika ini, debu silika ini bersifat sitotoksik, jadi mengakibatkan kerusakan dan kematian daripada makrofag ini. Nah, kalau kita lihat dari patogenesisnya TB sendiri, patogenesis TB itu sebenarnya yang berperan penting untuk pertama kali itu adalah makrofag. Jadi apabila terjadi kematian dan kerusakan dan jumlah makrofag yang turun, maka infeksi TB menjadi lebih meningkat, karena untuk yang memfagositosis dan menghancurkan kuman TB ini pertama kali adalah makrofag. Apabila makrofagnya turun dan terjadi defek, maka kuman TB lebih cepat infeksi. Kemudian kemungkinan terjadinya fibrogenik faktornya ada, kemudian silikosis, jadi orangnya berarti dalam keadaan yang tidak berat, kemudian tidak sakit. Oke, jadi nanti kalau yang ini baik, saya rasa kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih. Dokter Yudi sudah bisa membawakan. Selanjutnya dilanjut yang dari video mengenai hiperkoagulability informasi. Enggak muncul ya. Saya enggak berarti.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Nariani, spesialis paru konsultan sebagai pemilih. Selamat siang staf-staf yang telah hadir. Selamat siang pada kakak-kakak dan teman-teman yang telah hadir. Siang ini saya akan mempresentasikan tentang literatur review mengenai coronavirus disease 2019 mengenai hiperkoagulabilitas. Sebagai pendahuluan, kita semua tahu COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan severe acute respiratory coronavirus 2 yang telah menjadi global pandemic sejak tahun 2019, di mana pasien-pasien COVID-19 ini diketahui memiliki berbagai macam kelainan koagulasi dan menyebabkan hiperkoagulabilitas. Review literatur berikut membahas tentang pedoman sementara dari ISTH atau International Society on Thrombosis and Hemostasis, American Society of Hematology, dan American College of Cardiology. Selanjutnya dari patogenesis hiperkoagulabilitas pada COVID ini sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, namun dicurigai patogenesisnya seperti hiperkoagulabilitas pada penyakit lainnya, yaitu didasari oleh adanya trias Virchow. Yang pertama adalah injury endothel, yang kedua adalah stasis dari pembuluh darah, dari darah dalam pembuluh darah, serta adanya hiperkoagulabilitas. Yang pertama adalah injury endothel. Injury endothel ini kenapa bisa terjadi pada infeksi COVID ini? Karena dicurigai virus corona ini dia dengan secara langsung menginvasi sel-sel endothel sehingga terjadi injury endothel. Lalu yang kedua adanya mediator inflamasi karena infeksi akut itu juga menyebabkan injury endothel. Yang kedua stasis. Stasis ini disebabkan oleh imobilisasi pasien COVID yang di yang masuk rumah sakit yang pertama, di mana imobilisasi ini pasti terjadi dalam waktu lama, khususnya pada pasien dengan yang dirawat di ICU. Lalu yang terakhir adalah hypercoagulable state. Hypercoagulable state ini pada banyak pasien-pasien COVID dan pasien-pasien dengan infeksi lainnya didapatkan peningkatan faktor 8, peningkatan fibrinogen, peningkatan circulating thrombotic microparticle, dan peningkatan NET, serta yang mendasari paling dalam adalah hiperviskositas. Di mana hiperviskositas ini dapat terjadi pada fibrinogen yang tinggi seperti pada COVID, dan dia mendasari terjadinya hipercoagulable state. Lalu selanjutnya gangguan koagulasi pada pasien COVID ini dia terjadi pada spektrum penyakit yang berat, di mana makin berat gangguan koagulasi menggambarkan severitas penyakit yang makin berat, dan hipercoagulable state ini dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembekuan darah. Yang sering terjadi adalah meningkatkan resiko terjadinya venous thromboembolism yang pada akhirnya dapat mengakibatkan emboli pulmonal yang menjadi penyebab mortalitas tertinggi. Dan gangguan koagulasi pada COVID ini dia beda dengan DIC, dapat kita bedakan dengan DIC. Selanjutnya temuan laboratorium ini yang meningkat pada penelitian yang dilakukan pada 24 pasien COVID yang terintubasi atau critically ill pasien COVID. Pada umumnya didapatkan PTA-PTT yang dapat normal atau sedikit meningkat, platelet yang juga dapat normal namun sedikit meningkat. Dan untuk platelet ini pada penelitian awal-awalnya di Wuhan, Cina, pada saat pertama kali penyakit muncul didapatkan juga trombositopeni, dan ini ditengarai mungkin karena severitas penyakit yang sangat berat karena pada saat itu belum diketahui mengenai COVID itu. Lalu selanjutnya fibrinogen yang meningkat, dedimer yang juga meningkat, karena fibrinogen meningkat sehingga dedimer meningkat, peningkatan faktor 8, faktor von Willebrand, dan peningkatan protein C sedikit meningkat. Faktor protein C ini merupakan antikoagulan alami tubuh. Selanjutnya yang mengalami penurunan adalah antitrombin dan protein S yang juga merupakan antikoagulan alami dari tubuh. Dan pada penelitian yang saya sebutkan tadi juga diperiksa tromboelastografi atau TEG, di mana pemeriksaan TEG adalah pemeriksaan kekuatan pembekuan darah, di mana diperiksa reaction time, yaitu bagaimana trombin itu terbentuk, dia itu memendek, dia cepat terbentuk trombin, sehingga fibrin yang terbentuk dan clot yang terbentuk juga memendek atau cepat.
lalu adanya amplitudo max atau MA-nya dan merupakan kekuatan kuat yang meningkat, lalu lysis kuat dalam 30 menit, LY30 ini menurun sehingga fibrinolisis ini memanjang waktunya, tidak ada fibrinolisis yang kurang dari 30 menit. Bahkan pada suatu penelitian juga disebutkan fibrinolisis ini tidak ada sama sekali pada 50% pasien yang dirawat di ICU dengan COVID. Lalu ini yang sering kita periksakan, dedimer. Dedimer ini merupakan produk degradasi dari fibrin oleh plasmin. Tingginya dedimer ini mengindikasikan adanya peningkatan trombin yang mengaktifasi si fibrin, sehingga degradasi fibrin ini juga oleh plasmin juga banyak, sehingga produk degradasinya itu banyak, sehingga dedimernya meningkat. Angka dedimer yang sangat tinggi berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit, di mana dedimer yang meningkat 3-4 kali lipat disebutkan memiliki signifikansi tinggi terhadap adanya COVID. Lalu peningkatan dedimer sering terjadi pada penyakit inflamasi berat atau pada pasien PIC. Namun ini perbedaan PIC dan COVID di mana kita bisa membedakan. Kalau pada PIC temuan klinis utamanya adalah perdarahan, sedangkan pada COVID adalah trombosis. Lalu PIC ini fibrinogennya sangat sedikit, makanya bisa terjadi perdarahan. Dan pada COVID ini fibrinogen dan aktivitas faktor 8-nya dia sangat meningkat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada perbedaan patogenesis juga. Pada DIC ini, pada acute decompensated DIC, pada saat DIC-nya akut dan dia tidak bisa mengkompensasi, terjadi pemakaian faktor koagulasi termasuk fibrinogen secara besar-besaran. Sehingga sedangkan kalau pada COVID, peningkatan fibrinogen itu menggambarkan tidak ada konsumsi faktor koagulasi yang berlebihan. Jadi ini yang membedakan dengan patogenesis. Malah ada peningkatan aktivitas faktor 8 yang menyebabkan trombinnya banyak sehingga fibrinogen juga banyak. Lalu kesamaan kedua penyakit ini adalah dedimer yang meningkat dan platelet yang bisa normal atau slight trombositopeni, tapi juga pada COVID juga bisa slight trombositosis. Pada beberapa penelitian juga disebutkan bahwa pada COVID ini bisa terjadi di IC, yaitu biasa terjadi pada hari keempat, dan ini menggambarkan keparahan penyakit severitas yang makin meningkat. Lalu selanjutnya, ini apakah yang perlu kita evaluasi pada pasien-pasien dengan COVID, fungsi hematologinya, fungsi koagulasinya. Yang pertama pada pasien rawat inap dan pasien rawat jalan ini kita bedakan. Pada pasien rawat inap, yang paling penting diperiksakan adalah yang pertama dedimer, karena dia yang memiliki nilai prognosa yang tinggi terhadap severitas COVID. Lalu yang kedua koagulasi baik PT maupun APTT, dan ini memang tidak selalu meningkat. Lalu hitung darah lengkap khususnya trombosit, yang mana apabila terjadi trombositopeni maka kita bisa mencurigai severitas yang makin tinggi pada COVID. Lalu fibrinogen ini juga penting diperiksakan, namun ini tidak selalu ada pada semua institusi. Sehingga apabila memang ada fibrinogen dan diperiksakan dan meningkat, ini kecurigaan COVID meningkat juga. Lalu yang terakhir pencitraan. Pencitraan ini sebenarnya untuk diagnostik saja, untuk mengkonfirmasi adanya suatu venous thromboembolism dan tidak digunakan untuk screening. Sedangkan pada pasien rawat jalan tergantung dari pasiennya. Apabila pasien yang memiliki gejala yang sudah ke arah VTE atau venous thromboembolism, maka diperiksakan koagulasinya. Lalu gambaran klinis dari abnormalitas koagulasi ini, yang pertama bisa terjadi tromboemboli vena atau VTE, yang kedua bisa kejadian karena pada arteri, yang ketiga bisa trombosis mikrovaskular juga, lalu yang terakhir bisa terjadi pendarahan. Lalu ini pada venous thromboemboli yang paling sering terjadi pada COVID, terutama pada dengan severitas yang tinggi, termasuk di dalamnya ini adalah vein trombosis dan emboli pulmonal, di mana VTE ini pada suatu penelitian terdapat pada sepertiga pasien COVID yang dirawat di ICU dan memiliki asosiasi dengan peningkatan mortalitas. Faktor resiko VTE ini diantaranya usia yang tua, jenis kelamin laki-laki, etnis Hispanik, penyakit arteri koroner, riwayat infak miokardium sebelumnya, dan nilai dedimer yang meningkat lebih dari angka normalnya yaitu 500 nanogram per mili. Lalu ini studi kasus VTE, di mana di sini di literatur review ini dia menjelaskan ada studi postmortem, studi pada pasien ICU dan studi pada pasien rawat inap non ICU, di mana pada studi postmortem ini didapatkan
PE atau pulmonary emboli merupakan penyebab utama kematian, terutama pada pasien dengan dedimer yang sangat tinggi atau lebih dari 20.000 nanogram per mili rata-rata sampel nilai dedimer sampelnya itu. Dan pada pasien ICU dilaporkan tingkat kejadian PTE yang tinggi antara 20 hingga 43% pasien, dan sebagian besar mengalami emboli paru, dan seringkali pasien ini juga bahkan telah mendapatkan antikoagulan profilaksis. Namun pada pasien rawat inap non ICU, yaitu dengan pasien yang tingkat keparahannya lebih kecil, dia lebih sedikit mengalami PTE dan DVT-nya kebanyakan asimptomatis. Lalu ini evaluasi deep vein trombosis. Yang paling mudah adalah dengan ultrasonografi kompresi, karena kalau misalnya dikompresi trombusnya akan lebih terlihat. Utamanya diperiksa pada vena femoralis, poplitea, dan tibialis posterior. Lalu selanjutnya ini untuk evaluasi emboli pulmonal. Yang pertama, apabila kita memiliki kecurigaan terhadap emboli pulmonal seperti pasien COVID, misalkan dengan dedimer yang tinggi, dengan pasien COVID yang dengan derajat penyakit yang berat, lalu dia memiliki sesak nafas, nyeri dada, atau hemodinamik yang tidak stabil, maka kita hitung stratifikasi resiko atau tes probability-nya dengan Wales score. Terdapat 3 kategori, yaitu low risk, moderate risk, dan high risk, di mana kalau high risk itu lebih dari 6 nilainya. Apabila didapatkan low risk PE atau moderate risk dengan Wales score, kita lihat dedimernya. Apabila dia normal, dedimernya normal, maka kita bisa memisahkan dia rule out dari pulmonary emboli. Maka dia sesak bukan karena pulmonary emboli, mungkin karena penyebab lain seperti pneumonia. Lalu apabila didapatkan high risk, Wales score-nya, apabila low risk dan moderate risk tadi didapatkan dedimer yang tinggi, maka dilanjutkan dengan CTPA atau CT scan pulmonary angiografi. Lalu apabila Wales score didapatkan high risk PE, kita tidak perlu memeriksakan dedimer, tapi langsung saja CTPA. Selanjutnya, bagaimana kalau didapatkan hemodinamik dan respirasi yang tidak stabil dan kita curiga bahwa ini pasiennya karena emboli pulmonal, maka bisa langsung dilakukan CTPA, tidak usah bertes probability lagi, dan bisa juga dilakukan ventilation perfusion atau PQ scan. Selanjutnya ini adalah contohnya Wales score. Wales score ini adalah pretest probability atau stratifikasi resiko untuk emboli pulmonal, di mana ini adalah item-itemnya. Kita melihat apakah ada faktor resiko DVT, lalu apakah kita kecurigaan PE-nya, apakah dia menjadi DD yang pertama, bagaimana heart rate-nya, apakah dia ada imobilisasi, lalu sebelumnya pernah pulmonary emboli atau pernah DVT, apakah ada hemoptysis atau dia ada malignansi sebelumnya. Lalu apabila didapatkan high risk lebih dari 6 poin, maka kita bisa lakukan CT scan untuk mengonfirmasi diagnosa pulmonary embolism. Lalu ini selanjutnya kejadian pada arteri. Kejadian pada arteri ini dapat berupa stroke, infark miokard, atau iskemia tungkai, di mana kejadian-kejadian ini juga meningkatkan mortalitas pada pasien COVID. Faktor resikonya adalah laki-laki, usia tua, etnis Hispanik, riwayat penyakit jantung koroner, dan dedimer yang lebih dari 230 nanogram per mili. Lalu selanjutnya klinis dari kelainan koagulopati tadi selanjutnya adalah trombosis mikrovaskular dan perdarahan, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, studi postmortem tadi setelah dilakukan studi terdapat banyaknya trombosis mikrovaskular di paru-paru, dan trombosis mikrovaskular ini dia mekanismenya juga melibatkan hiperkoagulabilitas dan cedera endotel seperti yang dijelaskan di awal tadi. Dan perdarahan ini, kalau perdarahan di COVID ini jarang terjadi. Namun apabila terjadi, umumnya dia karena yang pertama karena trauma, yang kedua bisa karena dia penggunaan antikoagulan atau mesin ECMO atau extracorporeal membrane oxygenation. Lalu selanjutnya bagaimana tata laksananya? Yang pertama profilaksis untuk venous thromboembolism. Profilaksis venous thromboembolism ini diindikasikan untuk semua pasien COVID yang dirawat di rumah sakit.
baik itu dia dirawat di ICU, bukan di ICU, bahkan pasien pembedahan dan pasien obstetrik juga diindikasikan untuk menggunakan antikoagulan profilaksis. Kecuali apabila terdapat kontraindikasi, yaitu perdarahan aktif dalam 24 jam sampai 48 jam sebelumnya, dan dia memiliki riwayat heparit-induced thrombocytopenia atau HIT, di mana bisa dilakukan penggunaan alternatif profilaksis itu Fondaparinux. Nah, untuk profilaksis PT ini utamanya digunakan heparin, atau yang lebih disarankan adalah low molecular weight heparin atau LMWH, karena LMWH ini juga memiliki efek antiinflamasi. Yang biasa digunakan di rumah sakit ini adalah enoxaparin, di mana kalau creatine clearance-nya lebih dari 30 atau fungsi ginjalnya baik, bisa diberikan 40 mg sekali sehari seputan. Dan apabila terdapat penurunan fungsi ginjal, dapat adjusted dose, atau apabila creatine clearance-nya kurang dari 15, direkomendasikan untuk menggunakan fraction heparin atau UFH. Lain-lain ini saya rasa tidak terdapat di rumah sakit Dr. Sutomo ini. Selanjutnya adalah antikoagulan profilaksis untuk pasien rawat jalan, di mana apabila pasien ini terdokumentasi dia menderita VTE, antikoagulan bisa dilanjutkan minimal hingga 3 bulan pasca dia MRS. Lalu apabila pasiennya tidak terdokumentasi VTE maupun pasien COVID yang tidak dirawat di rumah sakit, namun dia memiliki faktor resiko VTE lain seperti imobilisasi pasca operasi, khususnya operasi ortopedik atau riwayat trauma, dia bisa diberikan antibiotik profilaksis, maksud saya antikoagulan profilaksis, dan pilihan antikoagulannya adalah rivaroxaban 10 mg 1 kali sehari selama 31 sampai 39 hari. Selanjutnya untuk pemberian antikoagulan dosis terapeutik, kapan diindikasikan? Diindikasikan apabila adanya dugaan kuat VTE, atau VTE itu sudah terdokumentasi dengan CPE atau PQ scan tadi atau echo. Lalu adanya bekuan darah pada akses vaskular apabila pasien menggunakan CRRT atau ECMO. Kontraindikasinya sama seperti tadi, adanya perdarahan aktif atau perdarahan masif 24 sampai 48 jam sebelumnya, dan riwayat heparin-induced thrombocytopenia, dan kita bisa memberikan alternatif yaitu Fondaparinux. Lalu indikator evaluasi untuk UFH, apabila kita menggunakan UFH, indikatornya adalah APTT dan aktivitas antifaktor 10A. Di mana apabila baseline APTT memanjang, apabila pasien itu awalnya memiliki baseline APTT yang memanjang, atau dia resistensi heparin, kita untuk indikatornya kita bisa menggunakan APTT saja. Maksud saya antifaktor 10A, dan APTT tidak bisa digunakan. Ini adalah dosis terapeutik untuk VTE, di mana enoxaparin 1 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam sehari 2 kali pada creatine clearance yang normal atau lebih dari 30. Apabila kurang dari 30 ml per menit, 1 mg per kilogram berat badan tiap 24 jam. Lalu dalteparin juga bisa diberikan 200 unit per kilogram berat badan sehari 1 kali pada bulan pertama, diikuti 150 unit per kilogram berat badan sehari sekali untuk bulan selanjutnya, dan indaparin 175 unit per kilogram berat badan sehari sekali. Selanjutnya ini adalah cara penggunaan UFH, di mana UFH ini dosisnya adalah bolus yang pertama kita seperti loading dose dulu, yaitu 80 unit per kilogram berat badan dan maksimumnya 10.000 unit. Selanjutnya dilanjutkan dengan infus pump 18 unit per kilogram berat badan per jam dengan maksimum 2.000 unit per jam. Lalu ini setelah itu kita tentukan kita periksa APTT-nya sebelum memasukkan UFH itu, lalu kita cek setiap 6 jam. Apabila terjadi peningkatan seperti yang di sini APTT-nya atau aktivitas antifaktor 10A-nya, kita bisa menambahkan rate infus hingga terjadi APTT-nya 70 hingga 110, atau aktivitas antifaktor 10A-nya 0,3 hingga 0,7. Kita tidak bisa meningkatkan lagi
rate dari PAM-nya, lalu dicek lagi dalam 6 jam. Apabila terjadi peningkatan sebesar 112 sampai 120 misalkan, maka infusion pump-nya bisa diturunkan apabila dia lebih dari 110. Namun apabila dia sudah lebih dari 120, infus pump-nya harus di stop 1 jam, lalu kita bisa start lagi. Lalu selanjutnya adalah indikasi pemberian antikoagulan terapeutik apabila VTE tidak dapat terkonfirmasi, namun kita tetap curiga apabila ada VTE itu. Secara empiris, antikoagulan dosis terapeutik dapat diberikan apabila ada penurunan mendadak saluran respirasi pada pasien terintubasi dan kita mencurigai itu karena emboli paru, terutama jika ronsen toraks atau ada inflamasi meningkat dan tidak ada penyebab lain selain karena emboli paru itu. Lalu selanjutnya adanya kegagalan pernapasan yang tidak jelas penyebabnya, terutama jika kadar fibrinogen atau D-dimer sangat tinggi, dan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang sesuai dengan trombosis. Lalu selanjutnya ini ada penggunaan tisu plasminogen aktivator. Tisu plasminogen aktivator ini merupakan agen yang dapat memicu fibrinolitik dengan mengaktifasi plasminogen jaringan dan dia mendegradasi fibrin. Indikasinya adalah kejadian-kejadian arteri yang seperti saya bilang tadi, DVT atau stroke akut atau infark miokard akut juga bisa digunakan varian primitif. Namun tidak apabila teman pasien hipoksianya non spesifik atau tidak ada laboratorium yang mengarahkan karena penyakit ini karena hiperkoagulabilitas, maka tisu plasminogen aktivator ini tidak disarankan karena dapat menyebabkan bleeding. Lalu selanjutnya bagaimana apabila terjadi perdarahan? Sebenarnya perdarahan bukan manifestasi utama dari COVID, namun seperti yang saya katakan tadi dapat disebabkan oleh trauma atau penggunaan antikoagulan dengan dosis yang tinggi. Bagaimana cara menghentikannya apabila terjadi perdarahan? Kita bisa menggunakan agen reversal antikoagulan, bisa protamin untuk UFH atau LMWH, dan kita bisa menggunakan aripazin misalnya untuk fondaparinux. Lalu kita bisa melakukan penghentian antikoagulan, kita bisa transfusi untuk meningkatkan penanganan trombositopeni atau hipofibrinogenianya. Lalu kita bisa mengganti dengan faktor pembekuan tertentu. Lalu pada pasien dengan DIC dekompensasi akut dengan pasien COVID yang juga mengalami DIC dekompensasi akut, menjadi penggunaan agen fibrinolitik karena dapat memicu terjadinya trombosis. Selanjutnya ini sebagai ringkasan, pada pasien COVID yang kita curiga terjadi hiperkoagulabilitas, untuk evaluasi dan monitoringnya, pada pasien dengan MRS, kita cek PT, APTT, fibrinogen, dan D-dimernya. Lalu diagnostik imaging diperlukan apabila kita kecurigaan kepada VTE atau DVT misalkan, dan apabila memungkinkan. Lalu selanjutnya evaluasi kembali imaging tersebut apabila memungkinkan juga. Lalu pada pasien yang tidak dirawat bisa dilakukan koagulasi testing apabila ada gejala. Selanjutnya dari manajemennya, abnormal untuk VTE profilaksis dapat diberikan profilaksis dos antikoagulan pada semua pasien yang masuk rumah sakit. Lalu untuk treatmentnya, therapeutic atau full dose anticoagulation dapat diberikan pada pasien yang dicurigai VTE sesuai standar protokolnya. Lalu pada pasien yang mengalami clotting pada vaskular kateter dengan pasien yang menggunakan CRRT atau ECMO dapat juga diberikan terapeutik atau full dose antikoagulan, dan apabila bleeding dicari penyebabnya apa, lalu bisa kita gunakan transfusi atau reversal agen untuk antikoagulannya. Lalu agen antifibrinolitik untuk pasien dengan DIC juga dihindari. Sebagai ringkasan,
COVID-19 dikaitkan dengan keadaan hiperkoagulasi terkait dengan inflamasi akut, di mana didapatkan fibrinofin dan D-dimer yang meningkat, dan PTA-PTT sedikit memanjang, serta trombositosis atau trombositopenia ringan. Lalu resiko tromboemboli PTS sangat meningkat, terutama pada pasien yang dirawat di ICU. Demikian pula trombosis mikrovaskuler, risiko kejadian trombosis arteris, stroke, infark miokard, dan iskemia tungkai, meskipun pada pasien-pasien tersebut telah diberikan antikoagulan profilaksis. Selanjutnya, penata laksanaannya merupakan tantangan tersendiri karena penyakit dan kurangnya data yang baik mengenai efektivitas dan keamanan terapi untuk mencegah dan mengobati komplikasi penyakit tromboemboli, dan hendaknya penelitian-penelitian mengenai pengobatan COVID dan khususnya kelainan koagulabilitas ini dilakukan agar didapatkan metode yang paling aman dan efektif untuk pencegahan dan penanganan komplikasi trombosis dari COVID-19 ini. Berikut presentasi saya, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Denisa. Karena Dr. Denisa ini dari jantung, jadi waktu minta untuk testing, saya pikir yang kalau dengan COVID ini yang mengenai hiperkoagulabilitas ini kan kalau testing itu lama ya, yang tidak itu tahun berapa ini? Tahun 2020. Akut ya. Jadi supaya pemantauan karena kita jadi ternyata terbentur dengan hal seperti ini untuk pandemi COVID. Cuman sebelum pertanyaan saya mau ini dulu ya, yang gampang-gampang dulu. Imobilisasi lama itu maksudnya apa? COVID juga terus. Maksudnya pada pasien COVID itu kan bed rest lama, terutama pada pasien ya, dengan critical ill. Jadi penyebarannya itu, jadi kita perlu memang bahwa pasien itu harus memberat-beratkan badannya ini. Kemudian kalau hiperviskositas, apa karena cairannya kurang atau gimana? Hiperviskositas itu sendiri disebabkan karena agen protrombotik yang meningkat dalam sirkulasi, dokter. Misalnya fibrinofin itu tadi yang meningkat, itu juga bisa menyebabkan hiperviskositas. Kalau dari cairan tidak kurang. Kalau dari cairan sepertinya itu bukan yang menyebabkan hiperviskositas, dokter. Lebih ke faktor-faktor pembekuan darahnya. Terus nanti ini CED itu ternyata kita kalau mendengarkan setiap hari itu ada ya, saya sih pakai ini. Saya itu pakai, kita sendiri nggak pernah ngerti. Ternyata memang ada evaluasi itu pakai CED. Kemudian kita sering dapat jadi meningkat, plateletnya masih normal, bisa trombositosis berarti yang paling bahaya mana nih? Atau ini? Kalau dari yang saya baca sih pending, karena dia berarti kemungkinan ada TIC juga yang ada di situ. Ya. Terus ini USG itu gampang apa enggak ya? Coba ini gambar USG dulu. Gambar USG itu kalau ada embolinya yang mana ini? Yang ini ini gambaran arteri dan ini gambaran vena. Ini sebelum dilakukan kompresi tidak terlihat trombusnya, dan ini setelah dilakukan kompresi. Ini menggambarkan dengan USG. Mana gambarannya kan itu ada putih-putih, ada ya Allah mas, ada seperti putih-putih ini dokter di sini. Oh gitu. Jadi setelah kita gini kan terus ada gambaran putih-putih ini juga. Di kompresi. Kalau yang bagus yang hitam gitu ya. Kalau ya yang bagus yang hitam, berarti lumennya ini dia tidak ada dari USG. Oke, baik, sekarang saya serahkan ke floor, monggo. Pertanyaannya kayaknya banyak ini. Ya, jadi dari karena antara DIC sebenarnya ada kali jadi yang kalau ada pasien seperti ini rata-rata prognosisnya berat sekali. Dan kalau seperti ini bagaimana caranya mengatasi koagulabilitas? Sebenarnya terlepas dari perbedaan DIC dan ada dan COVID ini
yang paling penting adalah kita melihat penyebabnya itu apa dokter. Jadi maksudnya mengobati kondisi yang mendasari. Bagaimana pentingnya intervensi merupakan berdasarkan gejala klinis. Jadi misalkan apabila pada DIC terjadi perdarahan, maka kita lakukan transfusi seperti itu dokter. Apabila terjadi trombosis atau fibrinogennya yang meningkat, maka bisa kita berikan antikoagulan seperti itu dokter. Jadi kita melihat klinis pasien juga, dan kita tidak hanya berpedoman pada laboratorium saja dokter. Untuk pemberian antikoagulan pada pasien DIC yang disebabkan oleh COVID, apakah ada pedomannya? Kalau saya baca dan saya simpulkan sendiri dokter, karena penyebabnya dua-duanya merupakan karena inflamasi, yang paling baik tetap LMWH karena dia memiliki anti-inflamasi juga, dan dia juga kerjanya itu efeknya sebentar gitu, jadi dia tidak long acting, short acting gitu dokter. Jadi kalau sudah terjadi perdarahan bisa langsung di stop gitu. Kemudian ada lagi ya dokter, untuk LMWH sendiri apakah mempunyai batasan trombosit sampai kadarnya kapasitas tidak boleh menggunakan? Kalau untuk LMWH, setahu saya untuk indikatornya adalah aktivitas antifaktor anti 10A. Seperti itu dokter, bukan kadar platelet. Apabila dia terjadi trombositopeni tetap bisa diberikan apabila kadar faktor anti 10A-nya juga masih baik. Kalau memang ternyata tidak ada faktor anti 10A-nya, kira-kira kalau tidak ada apa yang bisa kita pantau? Mohon maaf, untuk itu saya belum menemukan literaturnya dokter. Semuanya bisa dikerjakan, dan apakah bisa dengan semuanya, apakah ada hubungan antara faktor 10A-nya dengan trombosit. Jadi trombosit yang maka anti 10A-nya itu adalah baik atau gimana, tidak ada yang benar. Kalau faktor anti 10A itu merupakan faktor pembekuan dokter. Untuk trombosit saya rasa tidak ada hubungannya. PT APTT yang lebih untuk heparin sih yang lebih disarankan pemeriksaan APTT dokter. Namun itu untuk UFH dokter, unfraction heparin biasanya kita periksakan APTT tiap 6 jam. Tapi kalau LMWH itu saya kurang mengerti literaturnya untuk COVID. Namun kalau setahu saya apabila dia terjadi bleeding karena LMWH itu yang diperiksakan adalah aktivitas faktor anti 10A itu. Kita baru harus update dulu ini. Ya, kita ambil dari update, tapi memang nggak dirujukan. Nggak ada. Cuma evaluasi perbaikan. Improve and hospital survival kan. Yang itu jadi belum ada. Kalau 10A atau Faktor 10A itu ada. Kita tidak ada. Saya kurang tahu juga dokter. Belum pernah memeriksakan itu dokter. Ya, monggo. Pertanyaan lain. Untuk Daniel. Jadi angel, tapi kita ketemu sehari-hari. Jadi misalnya tadi itu sedimennya tinggi, terus kemudian itu kan berarti ada koagulasi gitu ya. Tapi terus ternyata plateletnya itu cuma 44, itu lebih juga ya. Harusnya sama-sama tinggi trombosis, ini juga harusnya plateletnya juga meningkat. Apabila yang disebabkan oleh COVID, platelet tidak selalu menurun dokter. Biasanya malah banyak ditemukan normal. Kecuali apabila sepsis yang disebabkan karena COVID ini menyebabkan DIC, itu baru plateletnya bisa menurun sekali sehingga terjadi perdarahan. Nah, apabila terjadi perdarahan itu kita bisa lakukan seperti pertanyaan dokter Ana tadi, kita bisa lakukan transfusi darah dan kita bisa menghentikan antikoagulan kalau dia terjadi. Jadi biasa ya kayak kalau trombositnya rendah ya
kebutuhan meningkat, kemudian didimernya belum ada, kita belum punya, itu gimana untuk pencegahan tadi? Boleh nggak? Ini bisa dokter, apabila tergantung kecurigaan kita apakah dia sesak karena pulmonary emboli atau tidak, karena memang menunjukkan pulmonary emboli itu juga susah dokter karena overlap dengan sesaknya pneumonia ini. Tapi apabila kita bisa melakukan pretest probability tadi, seperti Wells score tadi, apakah dia ada riwayat DVT, apakah dia ada riwayat imobilisasi lama, riwayat malignansi atau riwayat PE pulmonary embolism sebelumnya. Apabila memang high risk, mungkin kita kecurigaan lebih ke sana, kita bisa memberikan antikoagulan terapeutik secara empiris. Apalagi kalau terdapat penurunan mendadak status respirasi yang memang merupakan salah satu tanda emboli paru. Seperti itu dokter. Kalau di timurnya jadinya ribuan berkali-kali itu gimana ya? Kalau di timur cuma 400, 1000, 2000, kadang-kadang ada yang lebih sampai 35.000. Justru dedimer yang lebih tinggi dedimer, maka severitas penyakit semakin tinggi dokter. Jadi seiring dengan keparahan. Betul dokter. Disebutkan di sini dedimer pemeriksaan faktor koagulasi itu untuk menentukan prognostik, namun intervensinya berdasarkan klinis pasien. Itu dokter. Klinisnya karena kita ya sulit ya, karena pulmonary emboli konfirmasi bisa dikonfirmasi dengan pencitraan imaging diagnostik gitu dokter. Betul. USG-nya ya USG biasa ini. Iya, seperti ekokardiografi kalau pada jantung dokter, di eko di double ultrasonografi di bingkai itu bisa. Sepertinya probe-nya berbeda dokter, probe-nya. Ya, monggo kalau masih ada pertanyaan lagi untuk soal ini. Karena kayaknya semua pasien dengan COVID itu terjadi peningkatan. Iya, selain tulisan heparin di trombosit alternatifnya adalah dengan heparin itu apa bedanya dengan yang maksudnya digunakan untuk membedakan masyarakat kita saya masih disebutkan 18 tahun. Jadi heparin induced thrombocytopenia itu adalah pemakaian heparin dalam jangka waktu lama pada beberapa orang bisa menyebabkan antibodi yang justru melawan heparin itu, sehingga karena adanya antibodi itu malah mengaktifasi platelet sehingga terjadinya clotting dan dia malah bikin trombositopenia karena banyak yang clotting itu, dan dia malah bikin trombosis juga gitu dokter. Ini alternatifnya heparinux karena dipilihkan yang bukan dari heparin gitu dokter. Tindakannya apa? Arikstra deh, Arikstra. Tapi tahunya kalau terjadi trombosis apa? Terjadi penggumpalan itu. Jadi misalkan kita sudah menggunakan heparin pada pasien ini dokter, tapi dari lab yang kita periksa kan kok tambah lama tambah turun trombositnya, dan tapi kok malah terjadi clotting, kita tidak terjadi suatu clotting atau tidak terjadi PTA, maka hati-hati ada HIV. Masalahnya karena itu jauh lebih murah ya. Baik, saya kira ini menarik sekali dan juga kita ambil untuk ilmunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita ambil penjelasan termasuk aktivitas dari aturan aktivitas sehingga bisa menambah ilmu kita seperti ini diambil langsung gitu. Saya kira terima kasih Dr. Jeniskan tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau WA gampang bukanya sih kalau main gambar yang mana? Bisa jadi tulisannya itu nanti ya bukan tulisannya itu tulisannya tadi kan banyak banget atau mau tapi tidak bisa
Nanti ada juga saya jual. Oh iya, tadi Gampang. Jadi kita dari update ya. Jadi ini sudah terupdate karena kita hari-hari ya bergumulnya terus. Kalau hari pertama hari Sabtu besoknya stok sama kedua. Bapak tidak ada tanya. Oh, itu waktunya amin sendiri. Ini yang kemarin rencana pulang dari dalam waktu 2 hari ya, kondisinya mampu terindikasi. Memang susah sih itu dokter mengetahui. Makanya begini. Aduh, kenapa? Tapi lucunya ya, pasiennya itu tidak ada perdarahan. Maksudnya tidak ada perdarahan yang masuk tapi dia ini kurang. Karena kurang. Aku nggak ada pasien itu properti. Tapi aku pikir ya tidak tahu itu di ICU COVID-nya atau oleh karena mungkin karena hepatitis kan kita nggak tahu ya nanti dilihat lalu jangan kalau misalnya klinisnya memburuk kan oleh karena dua-duanya bisa seperti itu kan maksudnya enggak kok astagfirullahaladzim kayaknya mungkin perdarahan di dalam kayaknya. Oh, itu berarti ya. Boleh. Boleh. Bagus dok, bagus itu. Itu saya ambil dari aku deh. Iya, jadi yang lagi. Iya. Dokter Muhaimin. Kita diskusi mengenai kamu hari Kamis ya. Iya. Kamis ya. Mas ya. Oh iya. Tapi terus mati. Oh iya wes. Apa itu nggak mau dong? Terus mati atau orangnya nggak mati? Mobil itu kan. Jangan dia mobil kan di bawah pohon. Dia itu tak ingin. Bapak ingin. Bapak mobil itu panas itu. Ada tetangga itu yang mau foto. Jadi mobilnya kafe pada di stoknya. Oh. Biar kena sinar matahari. Luar biasa. Jadi kita bisa membaca apa tabiatnya seseorang itu jadi mobilnya nggak tahu motor tapi kan nggak boleh berubah ya berarti betul. Aku dewi ya. Dan virus ini dilatih. Iya. Terus ini kelihatannya harus kita buka aja semuanya. Ya kayaknya. Karena jadi lunak jadinya. Jadi tadi tak buka. Sekarang belum. Ini jadi tersenyum. Enak itu lunak jadinya. Kalau nggak dibuka itu karena panas. Jadi tinggal belajar kok. Ini kita nanti itu bisa dinaikkan. Ya, enak jadinya. Sirkulasi berjalan. Oke. Jadi enak ya kan jalan malam dulu. Terus dicari aman. Kan kita langsung maju dulu selesai. Oke, itu tugas tuh. Dokter Nuha ada nggak dokter Nuha? Ada dokter saya bangun. Boleh nggak dokter Nuha? Oke. Dokter Nuha bisa bentar aja sekalian. Ibu Sakina, kenapa kamu masih di Ibu Sakina? Dan mau ditanya. Nah, jadi ceritanya gini. Itu kan ada PDS yang belum belum datang ke karena mungkin takut dicampur sebenarnya itu datangnya kapan dia tak bilangnya sama dokter ini baik sebelum jam 7 biasanya mereka tak suruh datang tuh jam 7 pagi cuma akhirnya radiologi pada belum ada di datang. Iya. Enaknya jam kilo ya, jam 2. Tadi saya tanyakan kepala ruangannya, kalian
kan jam 3 gitu. Jam 3 tapi kan sudah nggak ada karena kan berkurang gitu. Maksudnya biar kalian juga sakit. Mereka kan belum dapat obat. Jadi mereka itu belum dapat obat, tetapi sudah confirm. Tapi belum dilakukan foto sama lab. Nah, bagaimana kalau datangnya jam 2, mereka ketemu sama dokter Fatma, kemudian mereka nunggu jam 3 di foto. Maksudnya supaya tidak selama atas nama. Mungkin dokter hari ini saya jaga dari jam 2. Kalau memang mau sekarang jam 1 nggak apa. Jam 1 Saya jaga IGD. Oh gitu, Anda jaga IGD. Oh iya, Sebenarnya kalau nggak jaga nggak apa-apa dong, cuman iya. kalau jaga kasihan yang IGD. Oh alah, bisa ya. Modis kalau gitu. Iya, soalnya di IGD itu kan jam operasi jam 2. Atau misalnya kalau misalnya saya bisa dapat proses dari saya itu kan nggak masalah. Iya. Biar tinggal ambil aja maksud saya. Iya, baik